pengampunan Tuhan untuk kita semua. Salam damai. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Kita berbahagia karena Yesuslah sumber segalanya. Ku berbahagia, yakin. Yesus sama di kepunyaanku.
kita katakan, mari kita pun memuji dengan suara menggam. Mari kita pun memuji dengan suara menggam, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Jemaat yang terkasih, pada ibadah Minggu tanggal 4 Oktober akan dilayangkan ibadah perjamuan kudus secara online. Kiranya jemaat dapat mempersiapkan diri bersama keluarga untuk kita bersama-sama mengikuti perjamuan. Jemaat dimohon mempersiapkan sendiri anggur atau teh atau air mineral dan roti untuk perjamuan. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Mari sembah Tuhan.
Kebaktian ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Saudara-saudara sekalian, sebagai murid-murid Tuhan Yesus kita dipanggil untuk bekerja dan melayani Tuhan dengan sukacita. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka sebagai rasa syukur kita bekerja dan melakukan apa yang Ia kehendaki. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa untuk mengakui segala dosa kita. Di hari perhentian-Mu ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan satu kesadaran bahwa kami sudah banyak disertai, diberkati, dipimpin oleh Tuhan dalam berbagai hal. Tapi nyatanya hidup kami ini masih bersungut-sungut, masih berkeluh kesah. Kami masih protes kepada Tuhan, mempertanyakan kasih Tuhan, mempertanyakan di manakah keadilan Tuhan. Kata-kata kami, perbuatan kami, pikiran kami tidak suci, tidak kudus di depan-Mu. Karena itu kami datang dan berseru, Tuhan Yesus, ampunilah kami, kuduskanlah kami kembali dengan darah-Mu yang kudus. Amin. Jaga diriku padamu Tuhanku, dan siapkan hatiku mengiringmu terus. Ku
jalan Tuhan, meski lagi lesu, tetap Engkau kuturut apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladang-Mu. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang disampaikan Tuhan bagi kita semua dari Roma pasal yang ke-14 ayat 17-18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Itulah berita anugerah dari Tuhan. Damai, salam damai, salam, salam, damai Kristus besertamu, salam, salam. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami tahu kami yang sudah Engkau tebus, Engkau ampuni. Kami perlu pimpinan,
bimbingan, pendampingan firman-Mu, supaya kami punya kehidupan lebih benar seperti apa yang Engkau inginkan kami harus jalani. Nyatakanlah kehendak-Mu buat kami semua saat ini, dan biarlah Roh Kudus memimpin kami untuk kami boleh bukan cuma mendengar, bukan cuma mengerti, tapi kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami siap ya Bapa mendengar firman-Mu melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita hari ini adalah dari kitab Matius pasal yang ke-20. Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16. Matius 20 1 sampai dengan 16. Matius 20 1 sampai dengan 16. Demikian bunyinya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan padamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepadanya mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya pada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan pada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Itulah pembacaan firman. Berbahagialah mereka yang mentaati dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita tadi membaca bagian firman Tuhan ini, apa yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu saudara sekalian? Apakah setuju seperti orang yang datang bekerja paling pagi, masuk terdahulu, yang mengatakan, "Kami harusnya terima lebih"? Apakah kita setuju bahwa Tuhan itu
Tidak adil. Orang yang bekerja dari pagi sampai dengan sore, malam bahkan, dibayar 1 dinar. Orang yang bekerja jam 5 sore, hanya bekerja sekitar 1-2 jam, dibayar 1 dinar. Tidak adil, bukan? Mari kita coba pelajari sebentar tentang bacaan ini, peristiwa ini. Di Israel, bulan September adalah bulan saat orang itu memanen anggur. Dan karena itulah maka kalau orang itu punya kebun anggur yang besar, dibutuhkan banyak pekerja. Dan pekerja itu biasanya diambil pekerja harian. Karena apa? Kan untuk memanen anggur itu kan tidak setiap hari, hanya pada musim-musim tertentu. Dan di sini September panen, maka mereka ambil buruh harian. Buruh harian itu biasanya kerja, biasanya kira-kira jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dan bayarannya standar di sana, upah buruh harian 1 hari 1 dinar. Buruh harian bisa dijumpai di tempat-tempat biasanya di pasar, di mana mereka menunggu ada orderan orang yang cari pekerja. Dan kalau seandainya mereka tidak mendapatkan orderan atau tugas pesanan job, maka mereka menderita betul. Mereka praktis akan kurang sampai tidak bisa memberi makan kepada dirinya dan keluarganya. Nah, itu yang terjadi mengenai kondisi buruh harian pada saat itu. Nah, kalau mereka itu bisa mendapatkan tawaran pekerjaan, itu merupakan satu kebahagiaan, satu anugerah. Maka pada waktu sang tuan datang pagi-pagi mencari buruh pekerja harian untuk menggarap kebun anggurnya, mereka senang. Tetapi kemudian terjadi jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Tuan itu pergi dan menjumpai masih ada buruh-buruh harian yang belum dapat pekerjaan. Tuan itu baik. Lalu undang mereka untuk bekerja. Dia tidak melihat bahwa bekerjanya pendek. Yang penting orang-orang atau buruh harian itu bisa tetap bekerja dan mendapatkan upah. Dan upahnya standar 1 dinar 1 hari. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu orang yang pertama kali datang bekerja paling pagi, melihat bahwa mereka menerima 1 dinar sama dengan yang bekerja jam 5 sore baru mulai, mereka protes. Pertanyaannya kembali ke awal, adilkah? Dan Tuhan itu memberikan jawabannya. 1, bukankah kita sudah sepakat? Perhatikan ayat yang kedua. Sudah sepakat dengan pekerja yang pertama itu tentang upah 1 dinar. Kesepakatan sudah ada. 2, apa yang dikatakan Tuhan itu? Kalau kamu terima ini, ayat yang ke-14 ya, sudah dapat 1 dinar, terimalah ini. Ya, ambillah bagianmu, pergilah. Ya, situ kata tuannya. Jadi kalau dia itu sudah dapat 1 dinar, harusnya dia itu bersyukur karena hari ini dia dapat job, sehingga dia bisa dapat duit untuk kemudian dia membiayai keluarganya. Mereka tidak perlu membandingkan diri dengan orang yang jam 5 ini. Memang secara manusiawi pasti orang akan bandingkan, tapi jangan lupa kesepakatan. Dan jangan lupa catatan yang kedua adalah dapat tawaran pekerjaan, kesempatan kerja. Itu adalah anugerah yang indah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Yesus memberikan perumpamaan ini sebenarnya adalah merupakan bagian yang kedua dari 3 peristiwa. Peristiwa pertama ada di pasal 19 ayat 27 sampai dengan 30. Di mana di situ Petrus berkata pada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?"
Ya, jadi di pasal 19 ayat 27-30 bicara tentang Petrus tanya apa yang akan kami peroleh, upah apa yang kami dapatkan karena kami mengikut engkau. Kemudian Yesus kasih perumpamaan, Yesus jawab, ya, silakan baca sendiri bacaannya itu. Lalu dikasih perumpamaan Matius 20 ini, dan nanti di ayat yang ke-20 sampai dengan 28 muncul kasus yang sama. Ibu Yohanes Yakobus minta supaya Yohanes Yakobus anaknya boleh duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri dari Yesus. Jadi di sini Yesus itu mau mengatakan apa? Dengan 3 peristiwa ini, ada orang-orang yang sudah mengorbankan segalanya, meninggalkan segalanya, memberikan hidupnya, mengikuti Yesus. Dan ingat ya, zaman dulu itu kalau mengikut Yesus berarti total 24 jam ikut, tinggalkan segala sesuatu. Ya. Dan itu merupakan undangan dari Yesus. Resikonya mereka meninggalkan semua. Tapi yang namanya si murid-murid ini tentu bertanya, kami akan dapat apa? Upah apa yang akan kami terima? Yesus jawab, yang di pasal 19, kamu akan menerimanya nanti. Ya. Tetapi yang ditekankan di bacaan kita dan nanti di ayat yang 20-28 adalah tidak seorang pun berhak untuk menuntut upah, menuntut sesuatu atau banyak hal, karena mereka sudah mengikut Yesus. Yang menentukan adalah Sang Tuhan, Sang Bapa. Kalau dalam bacaan kita tadi, Tuhan itu mengatakan, bukankah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Ya. Dan ia juga sudah membuat kesepakatan. Ya. Maka kita perlu memperhatikan dengan baik-baik pertanyaan yang muncul. Kalau saya bertanya kepada mereka-mereka yang melayani Tuhan, kenapa melayani Tuhan? Ya karena saya sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Saya ingin bersyukur, saya ingin memberikan hidup saya kepada Tuhan. Ya syukur kalau semua orang itu memberikan jawaban seperti itu. Tapi pertanyaannya yang kemudian muncul, apakah betul motivasi pikiran dia melayani Tuhan, dia memberikan hidupnya, bahkan hartanya, waktunya untuk Tuhan itu betul-betul dengan syukur, tulus, sukacita, ataukah ada motivasi-motivasi mencari keuntungan tersendiri? Yang kita boleh pahami, upah. Pasti kalau orang-orang ditanya, mereka akan jawab, ada, kami tulus, kami berikan semuanya untuk Tuhan. Oke, tetapi pada suatu kali kita harus perhatikan dengan baik-baik. Kalau ada satu peristiwa pembanding, itu bisa memunculkan masalah. Perhatikan ya, tadi orang yang bekerja pagi-pagi yang pertama itu terima 1 dinar, sepakat 1 dinar, oke-oke saja. Tapi pada saat melihat ada orang yang bekerja jam 5 sore juga terima 1 dinar, mulai mereka bersungut-sungut dan mengharapkan lebih. Di sini kita perlu perhatikan baik-baik. Kalau tidak ada apa-apa, tidak ada pembanding, tidak ada persoalan. Tetapi yang menjadi persoalan muncul adalah pembanding. Coba perhatikan, kadang-kadang di gereja itu muncul orang-orang yang melayani dengan baik. Bertahun-tahun dia melayani. Dia tidak mencari nama, dia tidak cari popularitas, dia tidak cari kepentingan apapun. Tetapi pada suatu kali muncul generasi baru. Orang-orang katakan usia muda. Muda dalam pelayanan juga. Mereka melanjutkan pelayanan dan mereka punya kondisi yang pelayanan yang lebih istilahnya mencapai sasaran. Lebih berhasil lah kalau kita mau pakai istilah itu. Lalu mereka mendapatkan penghormatan, penghargaan. Apa sikap
dari orang-orang yang sudah senior? Apa sikap dari orang-orang yang sudah lebih dulu melayani, lebih lama melayani? Pada saat mereka tidak mendapatkan penghormatan, pujian, tapi pujian diberikan pada yang muda-muda, apa kalimatnya? Arek kemarin sore, ngerti apa? Maka kita sering lihat bukan di gereja, anak-anak muda itu sering dianggap kurang dibandingkan yang tua, dilecehkan. Kenapa? Sebenarnya bukan yang muda kurang, tetapi yang tua itu mohon maaf, kadang-kadang merasa kalah. Sehingga kemudian mereka jengkel, mereka itu merasa tidak diperhatikan. Ada rasa senioritas, superioritas dibandingkan sana. Lalu mereka mulai iri, jengkel, pegel. Ada pembanding. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di masa pandemi ini gereja-gereja mayoritas masih dalam kebaktian online. Maka jemaat-jemaat gereja orang-orang Kristen ini kalau hari Minggu yang setia, dia akan klik buka channel gereja yang dia menjadi jemaatnya. Tetapi kemudian, nah ini mulai terjadi. Kok yang khotbah tidak menarik? Bulet, maka dia akan buka channel lain. Lalu kemudian dia akan gerilya ke berbagai channel. Lalu kemudian setelah itu dia akan buka pembanding. Kan kita bisa lihat toh di sana dilihat oleh berapa orang, berapa viewernya. Kadang kalau ada yang followernya, IG-nya ada followernya berapa, ada yang like berapa. Dibandingkan, loh ini loh, gereja ini yang lihat banyak, pengikutnya banyak. Ya, ini kok kurang. Nah, mulai. Ada perbandingan-perbandingan yang coba dia ambil. Maka dia kemudian mengatakan gereja ini lebih baik dari gereja yang lain. Gereja ini kurang dibandingkan gereja yang lain. Karena yang nonton, yang memperhatikan, jadi follower, viewer, pengikutnya lebih banyak atau lebih sedikit. Di sini yang menjadi satu persoalan. Motivasi bergereja, bersaksi, bersekutu, melayani menjadi berubah bukan karena Kristus yang sudah menyelamatkan, bukan karena Kristus yang sudah memberikan kesempatan untuk dia bersaksi, bersekutu, melayani, tetapi bertanya, lembaga gerejaku atau aku pribadi ini dikagumi tidak? Berpusat yang namanya kalau kita misalkan, wah ini GKI Kutisari, yang disanjung, disembah, dimuliakan itu Tuhan Yesus ataukah GKI Kutisari, program gereja GKI Kutisari, majelis tertentu, pejabat gereja tertentu. Dan pada waktu dia kalah dengan orang lain, dia bersungut-sungut, aku kok tidak mendapat apa-apa. Orang-orang yang bersungut-sungut tadi dalam bacaan kita yang bekerja pagi itu adalah orang-orang yang melupakan bahwa kalau mereka itu boleh bekerja, itu adalah kesempatan, anugerah dari Sang Tuan pemilik kebun anggur. Kalau kita boleh melayani, bersaksi, melayani itu adalah kehormatan dari Tuhan. Jangan lupakan itu. Dan yang kedua, kita harus mengingat baik-baik kata-kata Sang Tuan itu, ayat 14. Ambillah bagianmu dan pergilah. Orang-orang yang bersungut-sungut tadi itu tidak bisa mensyukuri, tidak bisa bersukacita dengan apa yang mereka terima. 1 dinar itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, orang yang sudah sekian lama melayani, bersekutu, bersaksi, memang terancam untuk bergeser motivasinya. Bergeser tujuan kenapa dia bersaksi, bersekutu, melayani. Cenderung kemudian mengarah pada diri sendiri. Maka disinilah kita perlu belajar dan mengingat dengan baik-baik.
Siapakah kita? Siapakah Tuhan? Kita cuma para pekerjanya yang dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan. Kita jangan memikirkan akan upah. Dia akan berikan seperti apa yang Dia kehendaki, apa yang Dia mau berikan pada kita bentuknya. Kita tidak bisa memaksa Dia. Kita tidak bisa menjadikan Tuhan itu pemenuh segala kebutuhan kita. Barusan ini ada seorang rekan yang meninggal kena sakit, dan kesaksian dari putrinya menarik. Di awal sang putri itu mengatakan, aku marah. Kenapa papaku yang sakit ini, dan akhirnya memang meninggal itu tidak disembuhkan oleh Tuhan. Aku tidak mau bicara sama Tuhan, tapi syukur temanku mengingatkan aku. Dan akhirnya aku boleh berkata, mujizat Tuhan bukan berarti kesembuhan terjadi atas papaku. Tapi mujizat Tuhan adalah pada saat aku boleh melihat Tuhan sudah memberikan papa yang mendampingi aku. Aku disadarkan di sini, aku tidak berhak untuk mengatur Tuhan. Kita sekian lama mengikut Tuhan. Kita sekian lama jadi pengikut Kristus. Kita sekian lama melayani, bersekutu, bersaksi. Apakah kita sudah melakukan itu dengan syukur, sukacita, tulus, penuh semangat, tanpa ingin mendapatkan upah, tanpa ingin mendapatkan pahala? Loh, ada orang yang tertanya, bukankah semua orang manusiawi kalau kepengen dapat sesuatu? Ya, tapi biarkan Tuhan memberikan porsi yang terbaik menurut Dia bagi kita. Siapkah kita? Mari kita memeriksa motivasi, tujuan, semua yang kita lakukan itu. Tulus, syukur, sukacita. Amin. Pulihkan hidupku, Kau harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan,
Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Bapak Ibu, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa kita. Bapa di surga, kami boleh belajar dari apa yang Engkau katakan melalui perumpamaan dalam Matius 20 tadi. Jadikan kami orang yang menyadari terus. Ingatkanlah juga kami terus-menerus. Siapa Engkau? Siapa kami? Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Kami adalah hamba-hamba, kami para pekerja yang Engkau beri kehormatan, kesempatan, anugerah untuk kami boleh bekerja di ladang-Mu. Biarlah kami boleh lakukan itu dengan syukur, dengan tulus, dengan penuh sukacita. Kami bawa Tuhan akan kehidupan bergereja dari jemaat Tuhan di GKI Kutisari ini yang masih beribadah secara online, bersekutu, bersaksi, melayani secara online, walaupun juga ada beberapa yang bisa langsung. Tuhan teguhkan terus motivasi, pikiran, iman, pengharapan, kasih dari umat-Mu di tempat ini. Lengkapi para penatua, lengkapi para pengurus komisi, tim multimedia yang banyak berperan dalam kebaktian online, juga akan pendeta konsulen, pendeta setia hadi. Lengkapi beliau, beri kesehatan, kekuatan dalam karya pelayanannya di gereja Tuhan di tempat ini. Kami bawakan jemaat-Mu yang berbaring sakit, yang mereka yang di PHK tidak mempunyai pekerjaan, mereka yang tidak bisa melanjutkan studi karena keuangan yang tidak ada, mereka yang sedang kesepian karena jauh dari keluarga. Tuhan, Engkau hadir dalam hidup mereka. Engkau memberikan apa yang Kau pandang baik bagi mereka satu persatu. Kami serahkan akan gereja-Mu ini. Biar di tengah kondisi saat ini masih punya peranan yang nyata bagi masyarakat sekitar,
baik Surabaya, Jatim, Indonesia, bahkan dunia. Kami serahkan akan pemerintah Indonesia. Di tengah tekanan yang sangat kuat di berbagai segi, berikan hikmat, kesabaran, ketekunan, ketabahan untuk mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik. Kuatkan mereka, Bapa. Bapa di surga, kami bawa mereka secara khusus, para tenaga medis, dokter, perawat, dan lain-lain. Sabarkan, kuatkan mereka yang sekarang sedang berjuang untuk melayani, menolong, menguatkan, menghibur, memulihkan mereka yang berbaring sakit. Beri mereka juga kesehatan, semangat, cinta yang besar kepada yang dilayaninya. Bapa di surga, itulah seluruh doa kami yang kami bawa kepada Bapa melalui nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapak Ibu Jemaat, hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja atau men-scan kris seperti yang tertera pada layar. Jemaat dapat juga memasukkan ke kotak persembahan di depan gereja atau menyimpannya dulu dan memberikannya saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Kiranya 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 dapat menjadi dasar persembahan kita pada hari ini.
ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakanlah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi api baru di atas dasar iman. Katakanlah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi api baru di atas dasar iman. Menjadi api baru, menjadi api baru, menjadi api baru di atas dasar iman. Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdoa, kita mendoakan persembahan kita. Mari. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih bahwa hari ini di setiap tempat kediaman kami masing-masing, Kau telah berikan kami sekali lagi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Kau berkati persembahan ini, Kau berkati setiap orang yang mengelolanya. Dalam nama-Mu kami ingin menyerahkan dan bersyukur. Amin. Mengutus kita ke dalam dunia, menolong yatim dan orang yang resah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian ini. Karena itu, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Pergilah dan jalanilah kehidupan dalam damai sejahtera dan kasih sesuai dengan firman Tuhan. Bapa di surga, kami ingin melayani Engkau dengan benar, dengan sukacita, dengan tulus, dengan syukur. Tapi kami lemah, oleh karena itu kami mohon, biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persetujuan Roh Kudus memampukan, melengkapi, menyertai masing-masing kami kini dan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Jemaat yang terkasih, pada ibadah Minggu tanggal 4 Oktober akan dilayangkan ibadah perjamuan kudus secara online. Kiranya jemaat dapat mempersiapkan diri bersama keluarga untuk kita bersama-sama mengikuti perjamuan. Jemaat dimohon mempersiapkan sendiri anggur atau teh atau air mineral dan roti untuk perjamuan. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus mendatang. Tuhan Yesus memberkati.